Selamat datang di channel Agustiana Merdekawati. Kali ini saya akan membahas mengenai logika proposisi. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Pembahasan kita mengenai logika proposisi ada beberapa pembahasan di sini, yaitu pertama mendefinisikan logika proposisi itu apa. Selanjutnya pernyataan majemuk dan operasi apa saja yang ada di dalam pernyataan majemuk. Selanjutnya kesetaraan logis, aljabar proposisi. Yang kelima implikasi dan biimplikasi. Yang keenam argumentasi, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Definisi logika proposisi yaitu kalimat deklarasi yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Berarti logika proposisi adalah sesuatu yang bernilai benar atau salah. Pernyataan adalah suatu kalimat pendeklarasian. Nah, di sini ada contoh dari proposisi. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ini adalah benar. Karena apa? 4 ditambah 2 hasilnya adalah benar. Kalau benar atau salah, berarti itu merupakan proposisi. Selanjutnya, 6 adalah bilangan prima. 6 bilangan prima bukan? Bukan. Berarti salah. Nah, jawabannya tetap sama. Walaupun salah, itu termasuk dalam proposisi. Karena definisi proposisi, suatu pernyataan yang bernilai benar atau salah. Selanjutnya, Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Yaitu benar, merupakan juga proposisi. Selanjutnya, contoh yang bukan proposisi, yaitu di mana letak negara Indonesia. Ini adalah pertanyaan. Jadi yang namanya proposisi sebetulnya bukan sebuah pertanyaan. X tambah Y sama dengan 9. Nah, di sini kita tidak bisa menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini bukan proposisi karena tidak ada suatu nilai benar atau salah. Yang kita tentukan hanya nilai X dan Y, bukan nilai benar atau salah. Selanjutnya, X lebih besar dari 10. Ini juga bukan sebuah proposisi yang menyatakan benar atau salah. Ini adalah suatu pernyataan di mana kita harus menentukan nilai X-nya berapa. Jadi bukan suatu pernyataan yang benar atau salah. Sedangkan proposisi itu kan suatu pernyataan yang bernilai benar atau salah. Contoh dari pernyataan yaitu bilangan biner digunakan dalam sistem digital. Ini adalah pernyataan. Yang kedua, sistem analog lebih akurat daripada sistem digital. Ini juga pernyataan. Yang ketiga, Pentium 4 lebih bagus kinerjanya dan lebih mahal harganya daripada Pentium 3. Ini juga sebuah pernyataan. Jadi yang namanya pernyataan, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Pernyataan itu tidak atau bukan sebuah kalimat perintah, bukan kalimat pertanyaan, bukan keheranan, bukan harapan, ya, bukan kalimat walaupun. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan majemuk. Operasinya apa saja? Ada negasi yang kita sebut dengan not, konjungsi and, disjungsi or, join Daniel, not or atau nor, not and atau non, eksklusif or atau XOR,
eksklusif nor atau ex-nor. Nah, di sini untuk simbol-simbolnya ya. Untuk dan atau konjungsi dengan simbol seperti ini yang ke panah bawah. Untuk konjungsi atau dan ya dengan simbol seperti ini atau disjungsi, bukan atau negasi dengan cacing seperti ini, maka atau implikasi dengan panah ke samping, jika dan hanya jika ini disebut dengan diimplikasi dengan panah dua kiri kanan. Sekarang kita masuk ke negasi. Apa itu negasi? Negasi di sini adalah proposisi yang lain atau dibaca yang bukan. Notasi negasi yaitu dengan tanda cacing P atau P tanda petik. Jadi intinya negasi yaitu lawan dari yang sesungguhnya. Nah, di sini kalau sesungguhnya pernyataannya benar, maka negasinya salah. Kalau pernyataannya salah, maka negasinya benar. Sebagai contoh di sini. Ada pernyataan P, yaitu keyboard merupakan output device. Berarti negasinya adalah, itu kan benar, pernyataan yang P. Berarti negasinya adalah S. Berarti keyboard bukan merupakan output device. Selanjutnya kita masuk yang konjungsi. Ya. Konjungsi disebut juga dengan and atau dan dinotasikan dengan kurung siku ke bawah seperti ini. Yaitu, apa itu konjungsi? Gabungan dua pernyataan dengan penghubung dan. Jadi, konjungsi itu memakai kata dan. Notasinya di sini bisa dengan simbol seperti ini. Ya. Bisa dengan PQ atau P dikali Q. Sedangkan tabel kebenarannya untuk konjungsi ya di sini, jika pernyataannya benar ya, jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka konjungsinya adalah benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka konjungsinya P dan Q-nya adalah salah. Selanjutnya, jika P-nya salah, Q-nya benar, ya, P dan Q-nya hasilnya adalah salah. Selanjutnya, P-nya salah, Q-nya salah, hasil dari P dan Q adalah salah. Sebagai contoh di sini, sistem analog adalah suatu sistem di mana tanda fisik atau kuantitas dapat berbeda-beda secara terus-menerus melebihi jarak tertentu. Nah, pernyataan ini adalah benar. Sedangkan Q, sistem digital adalah suatu sistem di mana tanda fisik atau kuantitas hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Ini juga pernyataannya benar. Selanjutnya yang ke R, sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Ini adalah salah. Nah, sekarang ya kita cari P dan Q. Kalau P dan Q, P-nya benar, Q-nya benar. Kita lihat tabel kebenaran. P-nya benar, Q-nya benar. Berarti konjungsinya jawabannya adalah benar. Selanjutnya, yang Q dan R. Q-nya benar, R-nya salah. Kita cari yang benar, salah. Benar, salah. Berarti konjungsinya salah. Nah, di sini berarti maka hasilnya adalah salah. Itu yang konjungsi.
disjungsi. Selanjutnya yang disjungsi. Disjungsi adalah gabungan dua pernyataan dengan penghubungnya yaitu atau. Jadi kalau tadi konjungsi dengan dan, sedangkan disjungsi itu dengan atau. Notasinya P ya, siku ke atas Q. Selanjutnya P ditambah N. Jadi bisa ditulis seperti ini atau bisa ditulis P ditambah N. Tabel kebenarannya di sini, jika pernyataan P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar, disjungsinya yaitu benar. Jika pernyataan P-nya adalah benar, Q-nya adalah salah, ya, hasil dari disjungsinya adalah benar. Selanjutnya, jika pernyataannya P salah, Q-nya benar, hasil disjungsinya adalah benar. Selanjutnya, jika pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya salah, hasil disjungsinya adalah salah. Sebagai contoh di sini, ya, pernyataan P-nya yaitu keyboard adalah input device. Benar ya, keyboard itu merupakan input device. Dan yang Q-nya, hard disk adalah alat penentu kecepatan komputer. Salah, bukan hard disk yang sebagai kecepatan komputer. Selanjutnya yang R, prosesor merupakan otak dari komputer. Benar. Nah, sekarang kita cari disjungsinya. Disjungsi dari P atau Q. Berarti ya, P-nya benar, Q-nya salah. Kita lihat tabel kebenarannya. Yang P-nya benar, Q-nya salah. P-nya benar, Q-nya salah. Berarti disjungsinya adalah benar. Sekarang P atau R. P atau R berarti di sini ya, P-nya benar, R-nya benar. Kita lihat tabel kebenarannya. P-nya benar, Q-nya benar. Berarti disjungsinya adalah benar hasilnya. Selanjutnya, ya, kita masuk ke join Daniel dan not and. Ya, kita masuk terlebih dahulu yang join Daniel. Join Daniel disebut juga dengan not or atau not, yaitu gabungan dari dua pernyataan yang dihasilkan dari negasi disjungsi. Berarti untuk yang not or, caranya kita buat disjungsinya dulu. Setelah kita buat disjungsi, baru kita buat hasil dari disjungsi tersebut, kita negasikan. Nah, ini tabel kebenarannya ya. Pernyataan P bernilai B. Benar. Pernyataan Q bernilai benar. Kita cari dulu disjungsinya. Maka disjungsinya adalah B. Berarti not or-nya adalah negasi dari disjungsi, yaitu kebalikan dari yang disjungsi ini B. Berarti jawabannya adalah S. Selanjutnya, jika pernyataan P-nya benar, Q-nya salah, berarti disjungsinya adalah benar. Maka not or-nya adalah kebalikannya salah, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya, kita masuk yang sekarang not and atau NAND. NAND adalah gabungan dari dua pernyataan yang dihasilkan dari negasi konjungsi. Ya, jadi bedanya kalau yang not or negasi dari disjungsi, kalau yang NAND itu negasi dari konjungsi. Ya. Nah, negasi dari konjungsi di sini misalnya pernyataan P-nya benar, Q-nya benar, konjungsinya adalah benar, maka ya
hasil dari negasi konjungsinya adalah salah. Selanjutnya pernyataan P-nya adalah benar, Q-nya salah. Ya, selanjutnya konjungsinya adalah salah. Berarti non-nya adalah kebalikan dari konjungsi, yaitu benar, dan seterusnya. Ini mohon maaf, simbolnya salah ya, harusnya dia ke bawah dan panahnya ini harusnya ini ke atas. Selanjutnya kita masuk ke exclusive OR dan exclusive NOR. Exclusive OR atau XOR itu adalah pernyataan gabungan di mana salah satu P atau Q tidak keduanya adalah benar. Jadi tidak keduanya adalah benar. Maksudnya apa? Ya. Kalau keduanya tidak sama, maka hasilnya adalah benar. Itu maksudnya. Jadi seperti ini. Di tabel kebenaran bisa dilihat ya. P ya. Pernyataan P nilainya benar. Pernyataan Q nilainya benar. XOR-nya yaitu salah. Kenapa salah? Karena di sini keduanya sama-sama nilainya. Berarti XOR-nya adalah salah. Sedangkan yang kedua, baris kedua, ya, P-nya benar, Q-nya salah. Keduanya di sini adalah berbeda. Maka di sini XOR-nya adalah benar. Sama dengan ini. Kalau di sini pernyataan P-nya salah dan Q-nya benar, maka XOR-nya adalah benar karena nilai pernyataannya berbeda. Yang keempat, P dan Q sama-sama dengan S. Ya. Berarti XOR-nya adalah salah. Karena apa? Kedua pernyataan tersebut sama-sama nilainya. Selanjutnya kita masuk ke exclusive NOR atau XNOR. XNOR yaitu pernyataan gabungan di mana nilai kebenarannya benar bila kedua pernyataan benar atau salah. Jadi ya, XNOR pernyataan gabungan di mana nilai kebenarannya adalah benar bila kedua pernyataannya benar atau salah. Nah, di sini untuk tabel kebenaran dari XNOR ya, jadi XNOR ini sama halnya negasi dari XOR. Ya, jadi misalnya P-nya benar, Q-nya benar, maka negasi XOR-nya apa? Yaitu negasinya dari S ini adalah benar. Selanjutnya kalau P-nya benar, Q-nya salah, maka XNOR-nya adalah salah. Karena kan negasi dari XOR dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke kesetaraan logis. Kesetaraan logis di sini yaitu dua pernyataan yang berbeda dikatakan setara atau ekivalen bila nilai kebenarannya adalah sama. Jadi kalau nilai kebenarannya adalah sama, seperti contoh sama-sama benar, berarti itu adalah ekivalen atau setara logis. Sebagai contoh, pernyataan pertama adalah tidak benar bahwa aljabar linear adalah alat matematika dasar untuk didesain logika. Itu adalah benar. Yang kedua, aljabar boolean adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Ini adalah benar. Nah, kedua pernyataan ini adalah benar. Berarti ini disebut dengan setara logis. Selanjutnya kita masuk ke hukum aljabar
proposisi. Hukum aljabar proposisi di sini ada beberapa hukum aljabar proposisi, ada idempoten, asosiatif, distributif, komutatif, identitas, komplement, De Morgan, dan involution. Nah, fungsi dari aljabar proposisi ini untuk apa? Ya, untuk menyederhanakan ya aljabar yang ada di dalam proposisi. Jadi untuk menyederhanakan ya persamaan yang ada di dalam proposisi. Itu fungsi dari aljabar proposisi. Sebagai contoh di sini ya, kita menyederhanakan P konjungsi ya dalam kurung P disjungsi Q. Nah, di sini ya kita lihat hasilnya adalah P disjungsi F konjungsi dalam kurung P disjungsi Q. Nah, maksudnya apa di sini? Kok bisa jadi berubah begini? Jadi ya ini kita memakai kira-kira saja. Kira-kira nih kalau pernyataan di sininya hanya P ya, PSI saja, kita bisa ubah jadi pakai hukum apa ya? Gitu. Kan di sini banyak hukumnya ya. Nah, kita kira-kira saja. Kalau pernyataannya hanya P saja, berarti kita bisa pakai hukum apa saja ya. Nah, di sini bisa pakai hukum idempoten ya dengan Q kali Q, atau bisa pakai hukum P ya disjungsi P seperti itu ya. Nah, di sini ya memakai hukum dari identitas P. Nah, hukum identitasnya apa? P disjungsi F, berarti pakai yang ini. P disjungsi F sama dengan P. Ya kan? P hasilnya ini P. Nah, berarti P disjungsi F. Nah, di sini konjungsi masih sama-sama. Selanjutnya P disjungsi Q. P disjungsi Q. Kita pakai yang mana P disjungsi Q? Nah, P disjungsi Q di sini ya ini bernilai tetap ya. Kita tidak ubah pakai hukum identitas. Yang hanya diubah pakai hukum identitas adalah ini yang nilai P-nya. Selanjutnya rumus yang ini P ya disjungsi F terus konjungsi P disjungsi Q, berarti kita ngambil yang dari distributif. P disjungsi Q ya konjungsi P disjungsi R. Nah, di sini sama, cuma hanya hurufnya saja yang diubah ya. Berarti di sini hasilnya ada P disjungsi QR. Nah, berarti kalau di sini P disjungsi F dan Q. Selanjutnya ini hukum distribusi. Nah, dari hukum distribusi ini ya kita lihat lagi P disjungsi P konjungsi Q. Kita lihat yang ini dulu yang dalam kurung. P konjungsi Q. Konjungsi ya. Oke, yang ini P konjungsi Q, ya kan? Maka hasilnya adalah F. Ya, selanjutnya P disjungsi F, maka hasilnya adalah P disjungsi F, maka hasilnya adalah P. Nah, ini adalah contoh penyederhanaan hukum aljabar proposisi. Selanjutnya kita masuk ke implikasi. Ya, implikasi yaitu jika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka proposisi bernilai salah. Selain itu bernilai benar. Nah, implikasi itu merupakan maka. Ya, notasinya ya, jadi dibacanya P maka Q. P ini disebut premisnya, sedang Q ini adalah kesimpulan.
tabel kebenarannya di sini. Jika P-nya benar, Q-nya benar, ya, hasil dari P maka Q adalah benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, hasil P maka Q adalah salah, dan seterusnya. Nah, di sini ya, kita lihat hasilnya. Di sini pernyataan P adalah benar dan Q adalah salah dan R adalah benar. Berarti ada 3 ya, P, Q, dan R. Nah, sekarang tentukan kebenaran proposisi berikut ini. Jadi hasil dari proposisi itu benar atau salah, kita harus menentukan. Nah, yang pertama kita tentukan dulu ya disjungsinya dulu. P disjungsi Q. P-nya adalah benar, Q-nya salah. Nah, ini tabel disjungsinya ya. P-nya benar, Q-nya salah. Berarti disjungsinya adalah benar. Selanjutnya di sini P disjungsi Q. Tadi kan hasilnya adalah benar. Selanjutnya negasi R ini adalah, kalau di sini ya benar berarti negasi R-nya adalah salah. Berarti benar maka salah, hasilnya kita lihat tabel kebenarannya. Benar maka salah, hasilnya adalah salah. Berarti hasilnya adalah S, salah. Selanjutnya kita masuk variasi implikasi. Variasi implikasi di sini jika pernyataan implikasinya P maka Q, ya. Jadi hasil konversnya adalah Q dibalik nih, Q maka P. Inversnya maka negasi P maka negasi Q. Kontra positifnya negasi Q maka negasi P. Ini untuk rumus konvers, invers, dan kontrapositifnya dari variasi implikasi. Nah, sebagai contoh di sini, tentukan konvers, invers, dan kontrapositif dari proposisi berikut ini. Ya, P maka Q-nya, ya. Jika Microsoft Word aplikatifnya, maka Windows sistem operasinya. Berarti P-nya adalah Microsoft Word aplikatifnya, Q-nya adalah Windows sistem operasinya. Jadi konversnya apa? Kita lihat rumus konvers adalah Q maka P. Sehingga Q-nya apa? Windows sistem operasinya, maka P-nya Microsoft Word aplikatifnya. Selanjutnya inverse. Inverse itu adalah negasi P maka negasi Q. Jadi P-nya apa? Di sini kan benar, berarti negasi, berarti kebalikannya. Ya, berarti jika bukan Microsoft Word aplikatifnya, maka negasi Q-nya, ya, bukan pula Windows sistem operasinya. Karena kan negatif. Selanjutnya kontrapositif. Kontrapositif itu negasi Q maka negasi P. Berarti kita negasikan dulu Q-nya. Jika bukan Windows sistem operasinya, maka selanjutnya negasi P-nya. Bukan pula Microsoft Word aplikatifnya. Nah, ini tabel kebenaran dari variasi implikasinya. Selanjutnya, biimplikasi itu yaitu jika dan hanya jika. Notasinya dengan panah kanan kiri. Nah, di sini untuk biimplikasi, jika pernyataan P dan Q bernilai benar atau P dan Q bernilai salah, maka proposisi bernilai benar selain itu bernilai salah. Jadi, P dan Q bernilai benar atau P dan Q bernilai salah, maka proposisinya adalah benar.
Jadi kalau P dan Q-nya benar, maka di sini hasilnya benar. Jika P dan Q-nya bernilai salah, maka hasilnya juga benar. Itu tabel kebenarannya. Nah, selain yang itu hasilnya adalah salah. Contoh biimplikasi, berarti kalimatnya Microsoft Word jika dan hanya jika ingin membuat dokumen. Berarti kalau dilihat dari kalimat ini, P-nya adalah Microsoft Word. Ya. Q-nya adalah membuat dokumen. Jadi kalau P biimplikasi Q, hasilnya jadinya Microsoft Word jika dan hanya jika ingin membuat dokumen. Nah, di sini ada statement jika dan hanya jika. Selanjutnya kita masuk argumentasi. Argumentasi adalah kumpulan pernyataan-pernyataan atau premis atau dasar pendapat serta kesimpulan atau konklusi. Jadi argumentasi ini adalah penarikan kesimpulan. Ya, notasinya di sini P ya, yang terdiri dari ya, pernyataan P, Q, dan selanjutnya. Q adalah di sini yang terdiri P, Q, dan selanjutnya. Begitupun C, ini adalah kesimpulannya. P dan Q ini adalah premis atau hipotesanya. Ya. Ini premisnya. Nah, yang C ini adalah kesimpulannya. Jadi misalnya P-nya adalah jika biner maka desain logika. Q-nya adalah jika desain logika maka digital. Jadi kesimpulannya adalah jika biner maka digital. Karena kan di sini sama-sama desain logika. Jadi desain logikanya kita coret. Jadi sama halnya jika biner maka digital. Nah, jadi ya, kebenaran atau validitas argumen di sini ya tergantung dari nilai kebenaran masing-masing premis dan kesimpulannya. Dikatakan benar bila masing-masing premisnya benar dan kesimpulannya juga benar. Di sini argumen dan notasi, maksudnya di sini jika argumentasi tadi kita buatkan sebuah notasi sehingga ya, saya ulang kembali, jika biner maka desain logika. Jika desain logika maka digital. Nah, jika biner, di sini ada pernyataan maka, berarti pakai yang panah, ya kan? Jadi jika biner berarti P ya, jika binernya. Desain logikanya ini adalah Q. Nah, di sini jika desain logika itu Q, berarti tetap adalah Q. Maka digitalnya adalah R. Nah, caranya gimana? Q-nya kita coret. Jadi tinggal P maka R. Nah, ini konklusinya. P maka R. Jadi maksudnya bagaimana? Jika P-nya positif, Q-nya positif itu benar ya. Jadi jika P-nya benar, Q-nya benar, dan R-nya pernyataannya benar, ya, maka di sini untuk notasi dari argumentasinya adalah benar. Selanjutnya kita masuk ke bentuk dasar kesimpulan. Nah, bentuk dasar menarik kesimpulan di sini ada beberapa teorema ya, atau ada beberapa hukum yang untuk digunakan membuat hukum dasar penarikan kesimpulan. Nah, saya ambil contoh di sini ya. Buatlah kesimpulan dari argumen di bawah ini sehingga argumen tersebut valid. Yang pertama, jika hasilnya akurat, maka sistemnya digital. Yang kedua, jika sistemnya digital, maka
menggunakan bilangan biner. Yang ketiga, hasilnya akurat. Berarti kan P-nya apa? P-nya adalah hasilnya akurat. Q-nya adalah sistem digital. Ya. Berarti pernyataan pertama, jika hasilnya akurat maka sistemnya digital. Berarti P maka Q. Selanjutnya, jika sistem digital, nah sistem digital itu tadi adalah Q. Berarti Q maka menggunakan bilangan biner. Bilangan biner berarti ini adalah pernyataan yang baru, yaitu R. Hasilnya akurat. Yang ketiga, hasilnya akurat itu berarti pernyataan P. Ya, jadi ada 3 premis. Premis 1, P maka Q. Premis 2, Q maka R. Premis 3, yaitu P. Untuk penarik kesimpulannya, yaitu yang pertama, dengan hypothetical syllogism. Ya. Kita ambil premisnya yang pertama dan kedua. P maka Q dengan Q maka R, kesimpulannya jadinya, ya kalau dilihat hypothetical syllogism, P maka Q, Q sama dengan R, maka hasilnya P maka R. Ya, ini hasilnya P maka R. Nah, dari hasil argumen P maka R, ya, digabungkan lagi dengan premis ketiga, yaitu P. Maka dapatnya berapa? Kita pakai modus ponens. P maka Q, ya, dengan P maka hasilnya adalah Q. Kalau ini kan, karena ini Q. Nah, kalau ini R, berarti maka hasilnya adalah R. Berarti valid. Nah, ini juga kita harus menyesuaikan, ya, mengkira-kira, ya, dari pasangan ini, ya, P maka Q dengan Q maka R, kira-kira pakai yang mana, ya. Berarti kan ini P maka Q, Q maka R, berarti pakai yang ini. Ada lagi nggak selain yang ini, P maka Q, Q maka R? Tidak ada, ya. Jadi harus disamakan dulu sesuai dengan teoremanya. Nah, ini pembuktian tabel kebenarannya. Terima kasih telah melihat video pembelajaran logika proposisi di channel Agustiana Merdekawati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.